أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا مخلصين له الدين مخلصين له الدين مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. Petugas protokol kami silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jemaah salat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat 1 Syawal 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 April 2023 Masehi, bertempat di ruang terbuka hijau RPH Calacut Sengkang. Alhamdulillah, hari ini kita merayakan sebuah pesta kemenangan, yaitu setelah 29 hari berturut-turut kita menjalani ibadah puasa, 29 hari berturut-turut kita bertarawih, dan kita tuntaskan dengan mensucikan jiwa kita lewat zakat kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin seluruh jemaah yang hadir hari ini telah menyelesaikan semua zakatnya hari ini sebelum khatib naik ke mimbar. Hadirin jemaah salat Hari Raya Idul Fitri yang kami hormati, mari kita bersama-sama membuka acara kita hari ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, sambutan Bupati Wajo, dalam hal ini oleh Camat Tempel. Ketiga, pembacaan takbir pembuka 3 kali diikuti oleh takbir penutup. Keempat, pembacaan kaifiat niat atau tata cara pelaksanaan sholat Id. Dalam hal ini akan dipandu oleh Ustadz Saprudin Mangrani SPD. Alhamdulillah beliau sudah hadir. Hari ini insya Allah yang akan bertindak sebagai imam yaitu Al-Hafiz Misbahul Munir. Alhamdulillah juga dari depan kita. Dan insya Allah hari ini yang akan bertindak sebagai khatib yaitu Bapak Profesor Dr. Buru Bisnis spesialis mata Magister Medical Education. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita, dan beliau ini adalah Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan. Selamat datang di Sengkang, Prof. Kota Santri, Kota Sutra. Yang ketujuh, kami harus sampaikan bahwa kepada jemaah untuk tidak meninggalkan tempat sebelum khutbah Idul Fitri selesai, karena khutbah adalah satu rangkaian dengan sholat Idul Fitri. Jadi kami minta Bapak Ibu seluruh jemaah selama proses pembacaan khutbah, mari kami mengajak untuk bersama
bersama-sama menyimak isi khutbah sebentar. 8, kami mengajak kepada seluruh jemaah, mari kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, dan pimpinan cabang Muhammadiyah Pak Songko bersama pengurus Masjid Taqwa Muhammadiyah Tanah Putih mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Inilah susunan acara yang berlangsung pada hari ini, dan kami mengundang secara berturut-turut. Kita mulai dari sambutan Bupati Wajo, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Camat Tempe. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Saya akhiri, terima kasih. Nun wal qalam masturun wastabiqul khairat nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah, Jumat 1 April 2023 Miladiah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga kepada kita, terutama kesehatan dan keimanan hingga hari ini yang berbahagia. Kita masih diberikan hidayah kesempatan menyambut datangnya hari raya Idul Fitri 1444 Hijriah dengan penuh kebahagiaan dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in dan seluruh kaum muslimin dan muslimat sekalian yang senantiasa terus berjuang untuk menemukan akidah tauhid di muka bumi ini. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alunan takbir, tahlil dan tahmid kini mengudara di seluruh penjuru bumi sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan pengambahan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah menuntaskan Ramadan. Kita memasuki momentum Idul Fitri yang membawa pesan kebahagiaan dengan ucapan selamat dan selamat atas kembalinya kita semua menjadi fitra dengan membawa pahala Ramadan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi kebahagiaan inilah saat ini kita mengekspresikan rasa kegembiraan dengan menggemakan takbir pada maghrib hari kemarin sampai kini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebagai takbir yang paling dalam dan paling suci dari jiwa umat manusia. Inilah bentuk wujud paripurna ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, esensi kehambaan kita dibuktikan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kunci itulah yang menjadi substansi begitu berartinya kehidupan kita. Manusia dikatakan umat sejati apabila kita mampu mengoptimalkan inti takwa, kepatuhan dan keikhlasan dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah selama bulan suci Ramadan ini, jejak langkah kaki umat muslim selalu bersemangat ketika menjalankan berbagai aktivitas ibadahnya dengan penuh keikhlasan, kebahagiaan, kebersamaan dan kedamaian untuk meraih berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selama sebulan lalu, hikmah Ramadan kita petik dengan mendalam. Pribadi umat telah terbentuk dan teruji. Sosok jiwa kita telah menjelma menjadi hati yang setiap saat selalu mengingat dan mendekatkan diri kepadanya. Ketebalan akidah dan akhlak sebagai jantung keimanan umat muslim kini telah terpaktri dengan kuat. Bulan Ramadan juga telah mengasah akidah keimanan spiritual secara vertikal kepadanya, serta kesalehan sosial secara horizontal kepada sesama umat manusia. Keduanya menjadi paripurna guna meningkatkan kualitas ketakwaan kita
dengan melakukan amal ma'ruf dan mencegah kemungkaran di muka bumi ini. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, refleksi Ramadan telah membentuk dan menempa kita menjadi jiwa insan yang tangguh dalam ibadah, peduli terhadap sesama, dermawan dengan umat. Ingatlah, kita semua akan pulang menghadapnya di akhirat. Jadikanlah dunia ini sebagai ladang untuk berlomba-lomba beribadah kepadanya, menebar kebaikan agar kita memiliki bekal terbaik ketika meninggalkan dunia ini. Marilah kita terus jaga jiwa kita umat muslim kepada Ilahi Rabbi. Kita semua telah kembali kepada fitrah insani. Hari fitri telah datang. Jiwa yang penuh akidah dan tauhid keimanan kepadanya telah membalut di dalam kalbu dalam warna putih bersih. Sosok insan yang takdir telah tercipta untuk membangun negeri yang pada tuntutan warabu ghafur, wajah yang maju dan sejahtera. Marilah terus senantiasa meningkatkan ketajaman kesalehan vertikal kepada Allah SWT, beriringan dengan kesalehan sosial melalui jalinan genggaman tali silaturahmi dengan penuh kedamaian dan persaudaraan. Marilah kita terus jaga jiwa umat muslim yang suci telah disatukan dalam bingkai saling memaafkan. Saya mengajak kepada kita semua untuk berdoa dengan memohon kehadirat Allah SWT. Semoga kita selalu diberikan keteguhan akidah tauhid, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi setiap cobaan, serta dilimpahkan kebahagiaan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, akhirnya pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pemerintah Kabupaten Wajo maupun pribadi dan keluarga, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, dengan iringan doa minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bihayr. Semoga Allah SWT menerima dan memberkahi seluruh amal ibadah kita, selalu memberi taufik, hidayah serta karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Wajo Dr. Haji Amran Mahmud, SOS MSc. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat Idul Fitri pada pagi hari ini, perkenankan kami mengingatkan kembali kepada hadirin sekalian, kepada kita semua tentang kaifiat salat Idul Fitri. Hadirin kaum muslimin berbahagia, adapun kaifiat pelaksanaan salat sunat Idul Fitri adalah sebagai berikut.
sebelum kita memulai, kita menuju ke lapangan ini, ataupun setelah tiba, kita tegaskan niat kita untuk melaksanakan salat sunat Idul Fitri pada pagi hari ini, baik sebagai imam juga sebagai makmum. Kemudian setelah itu kita mulai salat dengan mengucapkan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, kemudian diikuti dengan doa iftitah, dan setelah membaca doa iftitah, kita akan melanjutkan dengan membaca takbir sebanyak 7 kali berturut-turut. Di antara setiap takbir setelah takbiratul ihram ini, dianjurkan kita untuk bertasbih dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu dilakukan di rakaat pertama. Di rakaat kedua, setelah kita berdiri dan setelah mengucapkan takbir intiqal, maka dilanjutkan dengan bertakbir lagi sebanyak 5 kali, sama dengan yang dilakukan pada rakaat pertama. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mari kita melaksanakan salat sunat Idul Fitri. As-salata sunat Idul Fitri jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم alaikum fihi siyam. Segala kebesaran, segala keagungan, dan segala pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menunjuki kita semua jalan ke surga, dan sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya kepada kita. Semoga keselamatan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya. Dan ingatlah bahwa sesungguhnya tidak diciptakan kita manusia ini kecuali untuk mengabdikan diri setulus-tulusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin
dan muslimah jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan puasa Ramadan, dan aku, kata Rasulullah, telah mensunnahkan menegakkan salatnya. Tapi maka barang siapa berpuasa dan menegakkannya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan keluar dari dosa-dosanya seperti hari-hari di waktu ibunya melahirkan. Ayat Imam Ahmad. Pada hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Jika selama bertahun-tahun kita telah berpuasa dengan ikhlas dan menegakkan seluruh amalia Ramadan, maka sesungguhnya dosa kita ini sudah semakin menipis, semakin kurang dosa kita semakin bersih, semakin suci, bahkan perangai kita akan semakin indah dan elok, sebab kita sudah dilahirkan berulang-ulang, lahir kembali setiap tahun, lahir pada setiap satu Syawal, harinya keputraan kita semua. Kita seharusnya semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita sesungguhnya seharusnya semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu sangat masuk akal jika hari-hari selepas Idul Fitri karakter kita seharusnya semakin elok, istiqamah kita semakin mantap, rasa kepedulian sosial kita seharusnya semakin tinggi, dan iman kita sesungguhnya seharusnya semakin kuat. Sejogianya kita semakin menjaga kualitas, menjaga kuantitas amalan kita. Kita tidak bisa lengah dari terus berbuat kebaikan. Iman yang sudah matang yang dibarengi dengan ketakwaan kita yang semakin kuat, ini terus harus dipelihara. Di zaman Rasulullah SAW dan di zaman para sahabat, seseorang bahkan berusaha berbuat amal-amal kebaikan yang mereka banggakan, yang mereka andalkan sebagai usaha tawasul mendekatkan diri dan meraih cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita jadikan hari raya Idul Fitri ini sebagai momentum untuk melanjutkan kuantitas dan kualitas amal kebaikan kita, serta terus bertekad untuk menyiapkan amalan kebaikan yang semakin sempurna, yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang perjalanan hidup kita ini, tentu telah banyak amal kebaikan yang telah dilakukan, tapi di antara adakah yang bisa kita banggakan di hari saat bertemu dengan ilahi Rabbi, di saat kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di zaman Nabi dan para sahabat banyak dikisahkan tentang seseorang yang telah melakukan amalan-amalan kebaikan yang mereka banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibanggakan karena yang mengetahui hanya dirinya dan Rabbnya saja. Amalan kebaikan tersebut tentu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa-doanya diterima, dan tak kurang dari mereka sudah dijamin sebagai calon penghuni surga sekalipun yang bersangkutan masih hidup. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah berkisah tentang 3 orang pria yang terjebak dalam sebuah gua yang ditutupi oleh batu besar. Mereka tidak cukup tenaga untuk menggeser batu besar. Mereka hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil mengikutkan amalan-amalan kebanggaan dalam doanya agar batu besar di mulut gua itu bisa bergeser. Salah satunya berdoa dan mengadu kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku memiliki 2 orang tua yang sudah usul
dan juga seorang istri dan anak-anak yang masih kecil. Mereka semuanya hidup dari pekerjaanku sebagai penggembala. Secara rutin setiap balik ke rumah dari pekerjaanku, saya memerah susu untuk mereka, dan aku dahulukan untuk orang tuaku yang sudah usul sebelum kuberikan kepada anak. Suatu ketika aku pulang sangat sore, kudapati kedua orang tuaku dalam keadaan tertidur sangat pulas. Saya mendatangi kamarnya namun tidak membangunkan keduanya agar bisa tertidur lebih nyaman. Aku tidak ingin memberikan susu tersebut kepada yang lain, sekalipun anak-anakku sudah mereka berkerumun di dekat telapak kakiku untuk meminta susu karena rasa lapar yang sangat. Keadaan itu terjadi bersama saya dan anak-anakku hingga kedua orang tuaku terbangun dengan cepat. Ya Allah, jika sekiranya perbuatan saya ini adalah atas ridho, maka bukakannya mulut buah ini untuk kami bisa melihat lagi. Doanya kemudian terkabul dan celah lubang buah tersebut terlihat, namun bertiga belum bisa keluar dari mulutnya. Salah satu dari yang lainnya pun berdoa, Ya Allah ya Tuhanku, kepada putri pamanku aku pernah sangat menyukainya. Suatu ketika aku pernah mengajaknya untuk berbuat yang aku larang. Setelah bersusah payah mengumpulkan uang ratusan dinar, tetapi ketika aku berada di waktu yang sangat tepat, aku pun menurunkan niatku karena takut kepada azabmu. Ya Allah yang sangat saya banggakan amalan saya ini, jika Engkau ridho, bukakanlah mulut buah untuk kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membukakan sedikit celah lagi untuk bertiga. Giliran orang teman yang terakhir dan berdiri memanjatkan doa kepada Allah. Ya Allah ya Tuhanku, dulu aku pernah menyuruh seseorang untuk mengerjakan sawahku dengan cara bagi hasil. Ketika ia telah menyelesaikan pekerjaannya, ia meminta haknya, namun aku tak memberikannya dan ia pun jengkel dan pergi meninggalkanku. Aku pun akhirnya bertani dan mengerjakan sawah saya sendiri dan menyewakan satu gembalaanku kepada orang lain. Selang beberapa lama kemudian, orang yang haknya dahulu tidak aku berikan datang kembali kepada aku dan berkata, takutlah kamu kepada Allah dan janganlah berbuat zalim terhadap hak orang lain. Lalu aku berkata, saya minta ampun kepada Allah SWT. Pergi dan ambillah semua sapi itu beserta penggembalanya sebagai hak kamu dulu yang telah saya simpankan dan saya kembangkan. Semua adalah untukmu. Orang tersebut sangat gembira dan aku lakukan dahulu adalah hanya untuk mencari turun. Oleh karena itu, bukakanlah bagian pintu gua yang belum terbuka ini. Akhirnya pintu gua pun terbuka hingga mereka dapat keluar dari dalam gua yang terhalang oleh batu besar itu. Kisah di atas mengungkapkan pesan bahwa doa yang disertai tawasul dengan amal-amal yang saleh yang dilakukan istiqamah dan penuh keikhlasan sangat tinggi nilainya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dan doanya pun diterima. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang berkelanjutan meskipun sedikit-sedikit. Bilal bin Rabah, si tukang azan Rasulullah SAW, terompahnya terdengar hingga di surga hanya karena wudunya tidak pernah putus. Nabi SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi telah salat wajib, maka dia berada dalam perlindungan Allah hingga salat berikutnya. Bahkan dikisahkan Rasulullah SAW pernah menuntut seseorang sebagai ahli surga hanya karena seseorang tersebut memaafkan dalam hati secara ikhlas kesalahan orang lain yang telah diperbuatnya untuk dirinya, dan hal itu rutin dan istiqamah dilakukan setiap sebelum tidur malam. Dan banyak lagi amalan-amalan dunia yang nilainya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sesungguhnya bisa kita lakoni dengan ikhlas, itu akan terjadi pada diri kita juga. Kisah-kisah tersebut di atas dilakukan seseorang dengan tujuan melakukan hal-hal kecil
dengan penuh komitmen untuk mencapai prestasi tertentu. Dalam hal ini untuk membentuk amal keibadatan khusus yang dia bisa banggakan sendiri. Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya amal kebaikan khusus ini tidak terbatas pada amal pribadi saja, tapi bisa dilakukan secara kolektif, baik dalam lingkungan kita sendiri di kantor maupun dalam lingkungan keluarga kita. Karena untuk meraih amal kebanggaan keluarga tentu dibutuhkan kebersamaan dan peran ayah, peran ibu sangatlah penting untuk meraih tumbuhnya anak kita yang saleh-saleh sebagai pewarna indahnya kerukunan keluarga dalam beramal. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, didiklah anaknya karena mereka akan menghadapi zaman yang bukan zamanya. Rasulullah SAW juga menjelaskan setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya yang menjadi penentu apakah si anak nantinya akan menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau akan menjadi Majusi. Di dalam Al-Quran ada 4 tipe orang tua yang berpengaruh terhadap cetak biru anak-anaknya di kemudian hari. Pasangan ibu dan istrinya. Sang ayah adalah seseorang yang sangat saleh, sedangkan ibunya merupakan manusia yang sangat kafir. Yang terjadi, sang anak lebih cenderung mengikuti ibunya. Karena sebagaimana kita tahu Musti berada di barisan orang-orang kafir, penentang nubuah Nuh bersama ibunya. Yang kedua, tipe Raja Fir'aun dan istrinya. Sang ayah sosok kafir dan pendosa besar, sementara sang ibu sangat saleh dan umatnya. Rupanya anak-anak Fir'aun lebih condong meneladani perilaku sang ayah, sehingga dari generasi ke generasi raja-raja setelah Fir'aun tidak berbeda jauh akhlaknya dengan sang ayah, kafir dan penentang nubuah kebenaran. Yang ketiga, tipe Nabi Ibrahim dan istrinya, Hajar dan Sarah. Kali ini baik sang ayah maupun sang ibu sama-sama saleh dan salehah, mukmin sejati, pembakti Allah Subhanahu wa taala paling utama. Walhasil dari pasangan ini lahir manusia-manusia mulia, manusia mutiara peradaban hingga sirah Rasulullah SAW. Dan pasangan terakhir adalah tipe Abu Lahab dan istrinya. Kedua orang tuanya kafir dan berdosa. Keduanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang celaka dan kelak akan masuk ke neraka bersama-sama. Anak-anak mereka pun tak jauh berbeda sosoknya, menjadi penentang nubuah Rasulullah SAW. Dengan demikian seseorang tua dipertaruhkan, karena peran mereka sangat besar dalam menentukan masa depan anak-anak mereka. Di saat tertentu sang suami harus paham dengan istrinya, dan sang istri pun suatu saat harus mengerti suami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikisahkan suatu hari seseorang lelaki ingin ke rumah sahabat Umar bin Khattab untuk mengadukan keburukan anak istrinya. Namun setiba di samping rumah, dia mendengar istri Umar bin Khattab mengeluarkan kata-kata yang keras kepada suaminya. Sementara Umar tidak menjawab sepatah kata pun. Akhirnya orang itu berpikir sebaiknya dia membatalkan niatnya untuk bertemu Umar. Umar bin Khattab melihatnya dan bertanya, apakah engkau datang kepadaku? Tentu hendak membawa suatu berita yang penting. Orang itu lalu berkata terus terang, ya sahabat Umar bin Khattab, aku datang kepadamu hendak mengadukan keburukan anak istriku kepadamu. Tetapi mendengar istrimu bersuara keras sekali kepadamu, saya kemudian mengurungkannya. Umar bin Khattab kemudian tersenyum kecil seraya berkata, wahai saudaraku, istriku telah memasakkan makanan untukku setiap hari. Dia juga telah mencuci pakaianku setiap hari, mengurusi semua rumahku dan anak-anakku dengan tiada hentinya. Maka itu bila ia berbuat 1-2 kesalahan, tidaklah layak kita mengenangnya, sedang kebaikan-kebaikan kita lupakan.
Begitulah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab, sebagai seorang suami yang paham akan istrinya. Dan sebaliknya dalam hal-hal tertentu, istri pun harus paham terhadap suaminya. Lain halnya dengan kisah keluarga Abu Talha Al-Ansari dan istrinya Ummu Sulaim. Keduanya bersepakat dalam kebaikan, mengajak anaknya bermain dan menunjukkan anak-anaknya lebih awal. Keduanya juga sepakat untuk mematikan lampu pada saat tamunya, agar Abu Talha hanya makan dengan mengeruk piring kosong. Sepiring roti satu-satunya untuk makan keluarga malam itu diserahkan untuk makan malam tamu Rasulullah SAW. Abu Talha Al-Ansari bersama istrinya Ummu Sulaim bersakat bersama melakukan amal-amal kebaikan yang mulia. Rasulullah SAW pun sangat bahagia mendengar kebaikan keluarga Talha dalam membangun tamunya. Ini adalah amal kebanggaan keluarga Talha yang dilakukan dengan ikhlas yang bisa menjadi bahan tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejumlah ulama salaf menegaskan bahwa di antara kebahagiaan kaum muslimin dan kaum muslimat di yaumul akhir adalah bertemu kembali dengan keluarga. Kita akan bertemu dengan ibu kita, ayah kita, anak-anak kita yang sudah lama kita sangat rindukan. Maka alangkah indahnya tempat kesudahan itu, sebuah kejadian laksana sebuah festival atau reuni yang saling bertemu, mengucapkan salam, bercengkerama, dan saling menggembirakan satu dengan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa suriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa qina urbaqar." Marilah kita semua membangun dan memupuk amal-amal kebaikan keluarga kita sendiri, agar Allah Subhanahu wa taala semakin cinta terhadap keluarga kita. Ada keluarga yang sangat kuat dan bersedekah, ada keluarga dengan anak-anak yang saleh, ada keluarga dengan cinta masjid, ada keluarga yang kuat qiyamul lail, ada keluarga yang kuat saum Senin dan Kamis, dan lain-lain amal-amal mulia yang kita bisa buat sendiri di dalam keluarga kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah istiqamah dengan amal kebanggaan pribadi dan amal kebanggaan keluarga, maka yang tidak kalah pentingnya adalah memupuk amal kebanggaan komunitas. Kita berada dalam satu organisasi, satu lembaga, satu perkumpulan warga, ataupun tinggal bersama-sama dalam satu kompleks perumahan, maka seyogyanya kita mempersembahkan tanda-tanda kesalehan komunitas yang juga patut kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di ruang terbuka hijau Calacu Kabupaten Wajo yang sangat luas ini, kita berkumpul bersama-sama dalam melaksanakan salat Idul Fitri. Hadir di sini para tokoh, para pakar, para pemuka masyarakat, dan para pengurus dan jamaah-jamaah masjid dari berbagai tempat, para pengurus pesantren yang penuh santri-santri. Kabupaten Wajo banyak disebut sebagai kota asal berkembangnya Islam di Sulawesi Selatan. Cerita ini muncul dari situs sejarah keberadaan masjid tua yang ikonik sebagai petanda dan tonggak sejarah awal perkembangan Islam di tanah Wajo. Tanah ini juga dikenal sebagai tanah santri. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau masyarakat Wajo sangat kental dan dikenal sebagai komunitas masyarakat Islam. Di tanah Wajo ini berdiri banyak masjid-masjid besar maupun kecil, banyak pesantren-pesantren kaya dengan santri-santri yang tentu akan menjadi bangunan monumental dan bangunan bersejarah untuk kita dan generasi masa depan kita. Marilah kita bersama-sama bertanggung jawab dan mengambil bagian untuk memelihara citra tanah Wajo sebagai masyarakat yang mencintai masjid, mencintai pesantren, menyayangi para santri dengan terus memelihara dan membangun
dan meramaikan masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kazzabu wa tahamahum bima kanu yaksubun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada akhir khutbah saya, perkenankan saya menyampaikan satu kisah dari sahabat Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf adalah seorang penderma yang kaya. Sewaktu-waktu dia mendengar sabda Rasulullah SAW bahwa kelak di hari kebangkitan amal perbuatan manusia akan dipertimbangkan, maka orang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibanding dengan orang miskin, dan Rasulullah SAW saat itu akan bersama dengan orang fakir dan akan bersama dengan orang miskin. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Nabi pernah berdoa, "Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat bersama dengan rombongan-rombongan orang-orang miskin." Sejak itu Abdurrahman bin Auf selalu menelpon dan tidak ingin kelak berlama-lama dalam perhitungan di yaumul hisab, dan ingin selalu bersama Rasulullah SAW. Abdurrahman bin Auf pernah mengeluarkan 200 kias emas untuk logistik selama perang Tabuk. Ia menyumbangkan separuh hartanya saat Rasulullah SAW menyuruh untuk berinfak. Pernah memberi santunan kepada veteran perang Badar yang jumlahnya mencapai ratusan orang, masing-masing mendapatkan santunan 400 dinar. Abdurrahman memang sangat pandai dalam berbisnis. Semua kekayaannya pun merupakan hasil perdagangannya sendiri. Semua bisnis yang dikelolanya terus berkembang, sekalipun hasil usahanya itu disumbangkan untuk perjuangan awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun masyarakat Islam. Tapi ia sangat senang karena harta kekayaannya justru semakin berlipat ganda. Ia sering berjalan mondar-mandir karena gaman dan usaha. Bagaimana caranya agar hartanya habis dan tidak tersisa? Sesudah perang Tabuk, tumbuhan kurma siap panen yang ditinggalkan para sahabat yang menjadi musuh, dan harganya waktu itu anjlok. Kabar ini menyebar ke seantero kota Madinah dan sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Mendengar kabar tersebut, sahabat Nabi ini kemudian membuat pengumuman yang isinya, semua penduduk kota Madinah yang buah kurmanya busuk akan dibeli sesuai dengan harga buah kurma yang normal. Semua kurma busuk dibeli oleh Abdurrahman bin Auf. Hartanya pun ludes tanpa sisa. Sebab warga Madinah berbondong-bondong dan bersungguh menjual kurmanya yang busuk kepadanya. Kini Abdurrahman bin Auf menjadi miskin. Ia bersyukur sebab akan bersama Rasulullah SAW di yaumul hisab. Namun kemiskinan depan enggan berhingga ke nasib kepada para dermawan, termasuk kepada Abdurrahman bin Auf. Sehari kemudian datang utusan dari negeri Yaman ke kota Madinah. Mereka menyampaikan berita tentang berjangkitnya wabah penyakit aneh di Yaman. Wabah aneh ini akan cepat sembuh jika diobati dengan buah kurma yang busuk. Pengumuman akan kebutuhan kurma busuk dan negeri Yaman tersebar, dan warga penduduk kota Madinah memberitahu utusan agar segera ke rumah Abdurrahman bin Auf. Tanpa pikir panjang, utusan raja tersebut mendatangi rumah Abdurrahman bin Auf. Mereka membeli semua kurma busuk miliknya dengan harga yang 10 kali lebih tinggi dari harga biasa. Abdurrahman bin Auf semakin kaya. Jumlah kekayaannya belum ada yang memanjang, karena kurma yang harusnya tidak laku malah terjual dengan fantastis. Ketika akan wafat, Abdurrahman bin Auf menangis tersedih-sedih. Tangisannya bukan karena takut menghadapi kematian, melainkan karena ia wafat dalam keadaan kaya. Menangis sambil bergumam, sesungguhnya Mus'ab bin Umair
sahabatku yang paling dekat, lebih baik dariku. Ia meninggal di masa Rasulullah dan ia tidak memiliki apapun, bahkan kapan sekalipun. Hamzah bin Abdul Muttalib juga lebih baik dariku. Kami tidak mendapatkan kafan untuknya waktu yang wafat. Sesungguhnya aku takut bila aku menjadi seseorang yang mempercepat kebaikan di dunia ini, dan aku tertahan dari sahabat-sahabatku karena hartaku ini. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ini semoga menjadi momentum yang tepat untuk semakin memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membekali diri kita, menjaga keluarga kita, dan menjaga komunitas kita di tanah leluhur kita ini, untuk menjaga kebanggaan kita di tanah air, dengan bertekad menghadirkan amal-amal kebanggaan yang menjadi wasilah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin mencintai kita semua. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sisa hidup kita ini senantiasa dalam keberkahan dan ibadah amal-amal agama kita yang lalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka imanan qawiyyan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan syakiran wa taubatan nasuha. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Allahumma ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma Aduh. Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah pada hari ini di RT Hari Alacu sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat kita. Antusiasme untuk ikut beribadah bersama-sama ditunjukkan dengan penuhnya melimpah ruahnya jamaah. Saya sebagai khatib yang ditugaskan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah merasa sangat berbahagia dan sangat senang bersama-sama dengan masyarakat komunitas kita di Kabupaten Wajib. Insyaallah saya merasa hari ini awal dari kita semua untuk semakin merapatkan barisan keumatan kita di tanah air. Alhamdulillah. Alhamdulillah pelaksanaan Idul Fitri kali ini sangat luar biasa. Saya lihat bahwa Muhammadiyah ini tidak lagi secara eksklusif Muhammadiyah, tapi seperti kita lihat hari ini jamaah dari segala macam golongan, strata sosial itu berkumpul bersama Muhammadiyah hari ini. Yang kedua, alhamdulillah panitia pelaksanaan juga melaksanakan dengan begitu bagus, terutama pengaturan sistem, sehingga jamaah bisa menikmati seluruh sajian acara di Lebaran kali ini yang baik. Terima kasih kepada seluruh masyarakat, kepada Muhammadiyah dan seluruh panitia pelaksanaan pada Idul Fitri kali ini. Kementerian Kementerian TP menyampaikan selamat Hari Raya
1444 Hijriah yang bertepatan hari ini tanggal 21 April 2023. Tentu kami menyampaikan selamat bagi umat Islam yang merayakannya hari ini karena memang ada perbedaan hari raya yang ditetapkan oleh pemerintah dan yang ditetapkan oleh Muhammadiyah. Namun tentunya ini akan menjadi bahagian bahwa perbedaan ini tidak menjadi persoalan bagi kita dan kita sama-sama bisa melaksanakan ibadah salat Idul Fitri yang seperti tadi sudah dilaksanakan, dan juga kita meminta kepada seluruh masyarakat yang merayakan Idul Fitri pada hari ini untuk tetap menghargai teman-teman kita yang akan melaksanakan ibadah Idul Fitri besok, sehingga tidak terlalu vulgar melakukan atau makan di tempat-tempat yang sekira itu bagi kami dan kepada seluruh masyarakat untuk tetap diberikan kekuatan kesehatan. Mari menjaga persaudaraan kita, menjaga hubungan kita dengan baik dengan seluruh umat muslim yang ada di wilayah kita semuanya. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Silakan. Kan lalu dia makan kan? Oh, hujan. Saya pribadi dan sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh masyarakat Torajo dan kepada seluruh Pandetolan yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, hari ini kita dengan penuh kegembiraan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan kita semua. Alhamdulillah tadi ini banyak sangat luar biasa dan jemaah sangat menyimak dengan tenang, dan jamaah yang hadir ini hampir memenuhi pelataran RPH Jalajo. Ini bertanda bahwa hari ini saudara-saudara kita umat Islam banyak yang merayakan Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, dan ini menjadi pesan bahwa semangat dan spirit kemenangan di bulan suci Ramadan ini sangat memberikan tanda-tanda kebaikan untuk kita semua. Terakhir saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.